Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Allah yang maha baik, yang memberikan pengharapan hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dari pagi hari hingga malam hari yang berbahagia ini. Engkau memberkati setiap kegiatan kami, Kau berikan sukacita dan damai sejahtera. Layaklah kami memuliakan nama-Mu melalui firman-Mu, di mana sebelum kami merebahkan tubuh kami ingin bersekutu dengan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus-Mu mengajarkan kami untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita di malam hari yang berbahagia ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Kamis 23 Mei 2024, dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-11, dimulai dari ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Raja damai yang dinantikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang filsuf Inggris bernama Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia telah menjadi Homo homini lupus, atau serigala bagi sesamanya. Ini adalah suatu kondisi yang sangat mengerikan. Inilah adalah kondisi yang tidak dapat dan bahkan tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Walaupun masih ada sebagian orang yang hidupnya makmur, penuh dengan sukacita, gairah ketika dia bangun di pagi hari dan bersenandung di malam hari karena keberhasilan yang ia peroleh dalam satu hari itu. Tetapi kita tidak menutup mata, miliaran manusia hidup dalam kekelaman, hidup dalam ngos-ngosan dari hari ke hari. Dalam tidur pun masih berpikir keras tentang akan apa yang akan dia makan esok harinya. Kemajuan teknologi ternyata tidak dapat menjawab setiap problem kehidupan manusia. Sebagian besar manusia di muka bumi ini mengalami kengerian, mengalami pergumulan. Pertanyaannya, jika demikian, masih adakah pengharapan di dalam hidupnya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sukacita kita di malam hari yang berbahagia ini, melalui nats ini, Tuhan memberitahukan kepada Yesaya satu solusi yang menumbuhkan dan meneguhkan pengharapan bagi orang percaya. Berapa besarnya, betapa banyaknya pergumulan, sekalipun sepertinya sudah tidak mungkin lagi untuk menyelesaikannya, sudah tidak mungkin lagi memiliki pemikiran manusia untuk menghadapi dan menyikapinya. Tetapi Yesaya mengatakan hidup orang percaya penuh dengan pengharapan akan diberikan sukacita dengan kedatangan Raja Damai. Siapakah itu Raja Damai? Dia yang dinantikan, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Jikalau kita baca di ayat yang pertama, dikatakan seperti tunas yang keluar dari tunggul yang sudah membusuk dan akan berbuah lebat. Demikianlah pengharapan kita diperbaharuinya. Demikianlah cara pandang kita diperbarui oleh kedatangan Tuhan. Mungkin saja dalam kehidupan kita pengharapan kita sudah padam. Mungkin saja kita tidak ada lagi memikirkan jalan, solusi.
Kita tidak lagi ada yang diharapkan. Mungkin saja kita merasa tidak mungkin lagi hidup ini bisa berubah. Kita kehilangan pengharapan. Roh Tuhan yang ada pada Raja Damai itu membimbing kita ke dalam kebenaran dan hukum yang adil. Roh Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita membimbing kita, mengajarkan kita untuk membela hak orang lemah dan tertindas, membantu orang miskin, membantu orang yang hina, membantu orang yang terpuruk, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ingat, yang membutuhkan pertolongan tidak dia hanya semata orang miskin dan orang susah. Siapa saja membutuhkan pertolongan. Untuk itulah kita terpanggil, dan Tuhan juga memberikan kedamaian bagi orang-orang yang terluka, bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang tertindas. Membela hak orang lemah dan tertindas, membantu orang miskin dan yang membutuhkan, tidak akan ada lagi dan tidak mau lagi hidup di dalam kekelaman. Pengharapan baru yang didatangkan oleh Raja Damai, dialah Yesus Kristus. Dia tidak gemar dengan penipuan. Dia tidak lagi memandang hukum hanya sesuai dengan keinginannya sendiri, melainkan apa yang dilakukannya seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Raja Damai yang dinantikan itu datang, tidak ada lagi kekelaman, tidak ada lagi kepalsuan, kebencian, iri hati, permusuhan, dengki, jauh dari sikap saling menyalahkan dan saling menjatuhkan, jauh dari sikap saling memusnahkan, jauh dari sikap peperangan, jauh dari sikap untuk mencari kekurangan, kesalahan orang lain hanya untuk pembenaran dirinya. Tidak hidup dalam roh ketakutan, tetapi hidup dalam damai sejahtera, rukun, dan satu sama lain. Karena itu, marilah kita menyambut Raja Damai itu. Tentu segalanya butuh proses. Proses yang diinginkan oleh Tuhan adalah ketaatan dan kesetiaan kita. Melalui pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, kita terpanggil untuk menciptakan damai sejahtera, untuk menciptakan sukacita. Dan inilah yang menjadi pengharapan iman bagi kita orang percaya. Ingat, setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini, Tuhan memberi jawab dengan ketaatan dan kesetiaan kita. Segalanya akan mendatangkan sukacita. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi busuk. Yang ada adalah kekudusan, damai sejahtera. Dialah Raja yang kita nantikan. Berpengharapanlah yang hidup di dalam Dia, karena Dia akan mendatangkan sukacita bagi kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman-Mu di malam hari yang berbahagia ini. Raja Damai yang kami nantikan menjadi pengharapan yang hidup, pertumbuhan iman kami. Walaupun kami banyak menghadapi tantangan, namun kesetiaan dan ketaatan kami akan mendatangkan buah dan sukacita. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menghadapi, menjalani kehidupan ini, walaupun penuh dengan tantangan, rintangan, pergumulan. Namun damai sejahtera-Mu akan selalu melekat di dalam kehidupan kami. Rebahkan kami dalam keistirahatan kami penuh dengan sukacita, dan bangunkan kami esok hari. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.